Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Bapak Dr. Mars Dwi Cahyo, Ketua UDD PMI Lampung, didampingi Dr. Fitra M. Biomed, Seksi Konseling UDD PMI Lampung, bersama Ahmad Solihin SE, Manajer Kepastian Mutu UDD Lampung. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tema dialog kita pada sore hari ini adalah persiapan stok darah UDD PMI Provinsi Lampung saat Ramadan 1444 Hijriah yang insya Allah kita hadapi pada besok hari. Pemirsa Tegar TV, seperti saya sampaikan tadi, tema kita, sebelum ke tema kita, perlu pemirsa lebih mengetahui tentang keberadaan UDD PMI Lampung dengan Pak Ketua UDD PMI Lampung Dr. Mars Dwi Cahyo. Pak Dokter, saya manggilnya Pak Dokter aja. Silakan Pak. Ya, Pak Dokter, ini perlu juga dijelaskan kepada pemirsa ini keberadaan UDD PMI Provinsi Lampung terkait pada tupoksi, sejarah dan sebagainya. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya PMI itu di Provinsi Lampung ada 3 organisasi. Yang pertama organisasi pengurusnya sendiri yang diketuai oleh Ibu Riana Sari Alinal sebagai Ketua Pengurus PMI Provinsi Lampung. Yang kedua ada markas. Markas PMI itu berkantornya di samping dekat BI, Bank Indonesia. Yang ketiga adalah unit pelaksananya untuk UDD, yaitu UDD PMI Provinsi Lampung yang pada saat ini saya jadi PLT Ketua UDD-nya. Jadi prinsipnya kalau organisasi pengurus itu untuk ngurus kepengurusan PMI, sementara markas itu kegiatannya di luar donor darah seperti bencana dan lain-lain. Sementara untuk UDD PMI ini hanya mengurus ketersediaan darah. Oke. Saat ini kita talkshow di kantor UDD. Ya, siap. PMI Lampung ya, Pak Ketua ya. Ya. Oke. Pak Ketua, ini juga perlu saya pemirsa Tegar TV juga jelas ini Pak Ketua soal visi misinya barangkali UDD PMI Lampung. Ya. UDD PMI ini sebenarnya UDD pembina, dalam arti dia memang salah satu tugasnya adalah membina untuk pengembangan pelayanan UDD di seluruh kabupaten kota seprovinsi. Ada beberapa kabupaten yang memang sudah ada UDD, bahkan UTD RS. Kemudian tentu tujuan utama atau tugas utamanya adalah menjaga kestabilan ketersediaan darah, mutu maupun jumlahnya, kualitasnya. Jumlahnya. Ya. Itu seperti kata Pak Ketua tadi, secara struktur organisasi ada di berbagai daerah gitu, maksudnya gimana Pak? Ya, jadi di kabupaten kota juga ada pengurus PMI seperti pengurus provinsi yang ada yang diketuai oleh Bapak Wakil Bupati misalnya atau Pak Sekda gitu di daerah-daerah Sekda. Kemudian di daerah juga ada markas, ada juga UTD yang ada memang atau UDD di kabupaten kota. Sebagian ada, walaupun ada sebagian yang belum. Jadi kalau kebutuhan darah, misalnya ada yang masyarakat di kabupaten khususnya yang membutuhkan darah, itu nggak perlu ke Bandar Lampung ini atau di daerah itu bisa disediakan? Sebagian UDD itu bisa mencukupi kebutuhan darah di kabupaten. Misalnya rumah sakit tertentu di daerah Lampung Utara atau Lampung Tengah dan lain-lain itu dipenuhi oleh kebutuhan. Apabila di sana kurang, mereka bisa minta ke sini, dipenuhi dari sini. Koordinasi dari sini diminta gitu bisa. Ya, Pak Ketua ya. Iya Pak Dokter. Ini di samping juga ada Pak Dokter Fitra sebagai seksi konseling. Ya, betul Pak. Ini apa jelasnya itu seksi konseling itu Pak Dokter Fitra? Ya, mohon jawab Dok ya. Jadi seksi konseling itu kita lebih ke arah manajemen tentang donor darah apabila diketemukan darah yang tidak layak pakai. Kita mencari penyebabnya. Memang ada ya? Ada. Mencari penyebabnya dan kita berikan penjelasan bagaimana apa yang kita temukan, apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara mengatasinya begitu Pak. Jadi memang ada beberapa donor yang darahnya tidak bisa kita pakai, kita harus jelaskan ke pendonornya.
Kalau misalnya nggak bisa dipakai, terpaksa Pak Dokter nggak bisa dipakai, dibuang gitu. Dibuang, betul, dimusnahkan. Oh begitu, walaupun sudah diambil darahnya gitu ya, betul. Pak Dokter Fitra ya. Jadi harus aman darahnya. Oh itu yang salah satu tugas konseling ya. Ya. Oh, oke. Kalau ke Pak Ahmad Solihin, ini sebagai manajer kepastian mutu. Ini kepastian mutu ini luar biasa nih, ngerinya ini soal mutu kan. Kalau mutunya nggak bagus, gimana ini jelasnya nih Pak Ahmad Solihin? Iya, izin menjelaskan Pak. Jadi darah kita yang kita berikan ke pasien itu kan harus dijamin mutunya. Artinya darah itu sebagai obat juga disebutnya. Makanya dia harus kita jamin. Kita jaminnya bagaimana? Kita mengikuti cara pembuatan obat yang baik melalui BPOM, dan kita mengikuti di Pembina Premi Provinsi Lampung ini sudah mendapatkan sertifikasi CPOB. Artinya produk yang kita hasilkan dari darah-darah para pendonor itu memang sudah dijamin mutunya berkualitas, kemudian aman dan terjangkau. Oke, gitu ya Pak Ahmad Solihin. Ya, Pak Dokter Mars Dwi Cahyo, Pak Ketua UDD. Sebelum kita berakhir di sesi 1 ini, pemirsa Tegar TV ini juga perlu kenal dengan Pak Dokter Mars ini. Ya, Pak Dokter Mars ini sudah berapa tahun sebagai Ketua UDD PMI Lampung dan asli mana dan sebagainya. Silakan Pak Ketua. Ya, jadi saya salah satu anggota pengurus di kepengurusan PMI yang dipimpin oleh Ibu Riana Sari Arinal sebagai Kabid Pelayanan Darah. Berhubung pejabat sebelumnya Dr. Aditya itu sudah habis masa jabatannya, saya ditunjuk sebagai PLT Kepala UDD. Sudah sekitar 1 tahun 3 bulan. Ya. 1 tahun 3 bulan. Ya, saya dari sebenarnya saya tugas di Abdul Muluk sudah 17 tahun. Oh, 17 Gitu. tahun. Asli dari Jakarta, alhamdulillah sudah di sini di Lampung sudah 17 tahun. Sudah jadi orang Lampung. Udah sangat lama, bukan cukup lama lagi 17 tahun ya, Pak Dokter ya. Iya. Oke, kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya, Pak Dokter Fitra, Pak Ahmad Solihin. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita seperti saya sampaikan tadi dengan tema persiapan stok darah UDD PMI Provinsi Lampung saat Ramadan 1444 Hijriah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.